Kebedebahan itu Mario Dendi yang cengas-cengis adalah oknum yang masih ngebantuin. Nah, Mario Dendi ini apa dari uang papanya? Nah, mendobelin baju dengan baju tahanan. Nah, padahal di depannya ada polisi. Nah, jangan ada permintaan maaf dan menyesal ya terhadap keluarga korban dan David. Nah, udah bisa sekolah. Nah, kesehatannya David ini digunakan senjata untuk menyerang David sendiri korbannya ya, atau dan untuk menurunkan hukuman dari Mario Dendi. Bangsat, emang bangsat. Berdebah. Apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Penyelidikan kasusnya Mario sengaja diperlambat agar nunggu sehat sehingga nanti pasal yang diancamkan, didakwakan bukan lagi 355 tapi yang lebih ringan 351. Mario Dendi bisa lepas pasang borgol sendiri. Baju tahanan itu cuma aksesoris dibantu sama oknum seperti biasa hukum Indonesia ini. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update nih tentang kasus David Mario Agnes. Berdebah. Apa? Itu satu kata buat siapa? Buat oknum polisi berdebah. Nah, jadi Mario ini kemarin ini lagi viral banget nih. Apa videonya? Gara-gara bisa apa? Bisa lepas pasang borgol sendiri. Nggak pakai baju tahanan. Baru ke gap sama kamera, langsung make sendiri. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, yang Let's Go mau bahas ini pertama adalah tentang keberdebahan itu Mario Dendi yang cengas-cengis dan juga dugaan adalah oknum yang masih ngebantuin. Nah, Mario Dendi ini apa dari uang papanya. Nah, yang kedua adalah tentang kuasa hukum Mario Dendi yang akan menggunakan kondisi David untuk menurunkan status hukuman Mario Dendi. Ini ternyata strateginya, ditungguin David sampai sembuh. Pas sembuh bilang, tuh kan David nggak apa-apa, ini memang penganiayaan ringan. Nah, ini ternyata strateginya berbangsat. Nah, yang terakhir adalah tentang pengacara Agnes ya, dan kuasa hukum Agnes yang juga akan menggunakan trik yang sama, menggunakan kondisi David untuk meringankan kuasa hukuman Agnes ini. Jadi, nah, yang Let's Go mau bahas pertama adalah ternyata benar kan dugaan kita, akankah ada oknum yang membantu si Mario Dendi ini? Ternyata ada. Jadi di salah satu video yang ini nah, terlihat gimana Mario Dendi duduk di ruangan ber-AC tanpa baju tahanan, tangan tidak diborgol. Nah, ketika di depannya ada polisi lagi telepon. Nah, ketika Mario Dendi menyadari ada kamera, langsung tiba-tiba dengan gercep mengambil borgol yang dibuat dari talitis, langsung dipakai ke tangannya gitu. Langsung mengganti bajunya, mendobelin bajunya dengan baju tahanan. Nah, padahal di depannya ada polisi. Nah, jangan-jangan curiganya kan polisi nih yang pura-pura nelpon Mario. Itu di depan ada kamera tuh, cepet-cepet pakai aksesorismu. Nah, gimana nih? Nah, ini kan membuat kita, jangan-jangan perlakuan khusus emang didapetin sama Mario nih. Curiga kan? Curiga gitu. Wajar netizen curiga. Wajar. Curiganya kan apa? Seperti yang Let's Go kemarin udah sempat bilang, Mario itu diduga di dalam tahanan juga bisa nonton Netflix. Nah, selnya Mario itu berbeda. Nah, berani nggak bongkar sel Mario kayak gimana sekarang? Nah, jangan-jangan beneran nih Mario dapat fasilitas kayak nonton Netflix dan lain-lain. Nah, pegang HP. Nah, bisa jadi kan? Bisa gitu. Dari sini udah kelihatan nih. Pakai borgol sendiri. Dan pas ditanya, cengengesan cengar-cengir. Nah, apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya ada, nanti Ada ya? disampaikan di persidangan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario? Intinya saya sangat menyesal dan Menyesal ya Mario ya? Oh ya, meminta maaf ya. Oke Mario. Semoga semuanya lancar Mario ya. Ditanya ya sama wartawan, Mario, gimana? Apakah ada pembelaan untuk nanti persidangan? Mario jawab, oh pembelaan tentu ada, tapi nanti aja di persidangan. Pembelaannya tentang amplop-amplop yang bakal saya kasih. Dan gratifikasi pajak, nggak tahu ya, itu urusan papa saya. Nah, nggak sih, Mario nggak bilang gitu ya. Tapi curiganya kan kayak gitu, pembelaan nanti aja di persidangan. Nah, berarti dari wajahnya Mario ini aja, sumringah banget, kayak nanti aja, tunggu di persidangan. Ditanyakan ya, apakah ada permintaan maaf dan menyesal terhadap keluarga korban gitu? Mario jawab, ya ada sih permintaan maaf dan nyesel ya. Tapi mukanya, coba lihat. Nah, mukanya kan
sumringah banget. Saya sih ada permintaan maaf dan menyesal ya terhadap keluarga korban dan David. Nah, ini menandakan apa nih? Nih kalau Let's Go ya, Let's Go kan orang awam nih, bukan pakar psikolog mimik muka ya. Let's Go ngerasa ini cuman ini bukan objektif ya, subjektifnya Let's Go ngerasa kayak pas dia ngomong saya minta maaf dan saya juga menyesal itu kayak ngerasa tungguin aja lu, gua bakal dapat hukuman yang ringan setelah bebas gua abisin lu. Nah, kayak gitu ya. Kenapa Let's Go ngerasa kayak gitu ya? Apakah kalian ngerasain hal yang sama? Nah, dari ekspresinya subjektifnya Let's Go ngerasa Mario ini kayak udah tahu sesuatu gitu, udah kayak pas di penjara, ternyata di penjara fasilitasnya nggak begitu susah atau not bad lah pas gue di penjara itu. Dengan kekuatan papa pasti aku bisa mendapatkan fasilitas yang lebih. Anggap aja ini liburan selama beberapa bulan atau beberapa tahun, dan setelah bebas aku bakal melancarkan seranganku. Nah, Let's Go sih ngerasanya kayak gitu ya, subjektif nih. Nah, tapi semoga kita harapkan semoga enggak. Tapi setelah video ini viral, kita lihat sih komentar netizen tuh kayak apa. Ada yang nanya nih, Pak mau tanya, di tag Najwa Shihab ya, perbedaan perlakuan orang berduit sama orang miskin di dalam hukum NKRI. Tolong dijawab buat belajar. Yang berduit ya kayak Mario Dendi. Gak perlu diborgol, bisa nonton Netflix, di ruangan ber-AC, nah, cengangas-cenges gitu. Kalau yang nggak berduit kayak Sen Lucas, kemana-mana nunduk gitu ya videonya. Nah, nunduk gitu. Kalau Mario Dendi tegap, tentang-tenteng gitu. Wah, makan sehat, cukuran rambut ada gradasinya. Bisa dikasih rawan mama. Nah. Dia juga ada yang komen, polisi bersama orang-orang berduit. Iya, kamu nih salah. Maksudnya nggak salah lagi. Ya kan polisi kebetulan sekarang pelakunya orang berduit gitu. Makanya ditemenin gitu. Ada yang bilang, mana ada orang menyesal sambil senyum ceria gitu. Hatinya terbuat dari apa? Nah, berarti dia nggak menyesal. Menyesal di bibir aja. Di dalam hati kayaknya nggak nyesel ya. Karena happy banget gitu. Hukum di kita ternyata masih begini gitu. Ya, baru tahu ya. Kita lihat aja nih nanti siapa Pak Sambo, Putri Chandrawati. Nah, seperti apa kalau nggak dikawal kemarin kasusnya. Nah, tapi menanggapi hal ini ya, ternyata ini sampai ke keluarganya David. Nah, papanya David itu bahkan menanggapi hal ini nih kayak gini. Bisa masang dan lepas kabel T sendiri. Jangan-jangan bisa keluar masuk sel sendiri juga nih. Jangan. Nggak salah lagi, bisa jadi gitu. Nanti ada hukum yang nggak kayak hukum di negeri ini yang akan kena ke anak ini. Tunggu aja. Mungkin papanya David ini nggak tahu ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hukum karma dari Tuhan. Yang kedua adalah mungkin papanya David akan nekat nih menggunakan hukum rimba sendiri. Let's Go masih ingat nih di tweet yang ini. Nah, dia mengatakan bahwa ingin menggunakan hukum rimba kalau sampai hukum Indonesia ini nggak adil gitu loh. Nah, selain itu, ada juga nih waktu di acara Hotman Paris. Nah, penyelidikan kasusnya Mario sengaja diperlambat agar nunggu sehat sehingga nanti pasal yang diancamkan didakwakan bukan lagi 355 tapi yang lebih ringan 351. Karena kondisi daripada si tadi kalau benar ya, kondisinya sudah bersekolah, artinya statusnya akan ditentukan apakah dia luka ringan, luka berat, catat tetap atau mati begitu kan. Mati pasti enggak, catat tetap pasti nggak mungkin bisa. Kalau terbukti sudah bersekolah. Narasumber mengatakan bahwa hukuman Mario Dendi ini bisa sangat turun drastis kalau melihat kondisi David. Semakin sehat David, itu semakin menurun hukuman untuk Mario Dendi. Dari sini kan udah kelihatan, ternyata ini strateginya Mario Dendi dan kepolisian. Kemungkinan ya, ini kemungkinan, teorinya, dugaannya. Itu diajak kerjasama, bahwa sengaja diribet-ribetin, laporan-laporannya dilama-lamain, supaya apa? Nungguin David sembuh dulu. Nah, dari salah satu pernyataan narasumber mengatakan bahwa David ini kan udah bisa sekolah. Kalau udah bisa sekolah kan dilihat nih, cacatnya kayak gimana? Oh, cacatnya cacat ringan kah? Atau cacat apa gitu? Oh, ini kayaknya David nggak terlalu cacatnya berat nih. Berarti kan penganiayaannya bukan penganiayaan berat. Bisa jadi ini penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan. Nah, hukuman untuk Mario Dendi bisa diringankan karena David, si korban buktinya udah sehat kok, udah bisa sekolah. Nah, kesehatannya David ini digunakan senjata untuk menyerang David sendiri, korbannya ya, atau dan untuk menurunkan hukuman dari Mario Dendi. Bangsat, emang bangsat. Berdebah. Gila, udah korban, dizolimi lagi sekarang. Waduh, ini ternyata strateginya. Kita pikir-pikir, kenapa lama banget nih kasus Mario Dendi. Kalau Agnes kemarin cepet, sat 3,5 tahun. Mario Dendi kayak sekarang lama. Ini strateginya ternyata gila. Berapa orang diajak bermain ini? Klien Anda termasuk sial nanti kalau terbukti si korban sudah sehat, sementara
pada saat diadili klien Anda, si korban lagi keadaan koma. Makanya diterapkan 355. Kalau nanti ternyata sudah sehat di tingkat kasasi, apa upaya hukum Anda? Kami juga akan melakukan PK juga dan kemungkinan juga akan novum juga kalau memang ada bukti-bukti bukti yang baru ini kita temukan. Ya. Tapi rencana kita juga kalau nanti memang kasasi ini kita udah merencanakan sampai PK pun nanti akan kita usahakan. Oke, jadi gitu. Anda akan mengamati juga apakah benar si korban sudah sekolah atau tidak. Nah, gara-gara pernyataan ini ditanyalah sekarang ke kuasa hukum Agnes. Nah, ditanya, kamu kan kuasa hukumnya Agnes ya? Kan sial berarti kamu dong. Terlanjur dapat 3,5 tahun. Nah, kalau strateginya si Mario Dendi menurunkan masa hukuman, berarti kamu juga bisa dong menggunakan taktik yang sama. Nah, pengacaranya Agnes juga bilang, ya tentu dengan membaiknya kondisi David, dia juga akan menggunakan mungkin ke MK, ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi untuk meringankan hukuman Agnes ini gitu, dengan cara yang sama dengan Mario Dendi gitu. Bangsat, sekarang malah korban yang dijadikan tameng untuk menyerang balik. Gile. Nah, menanggapin hal ini ada nih dari kuasa hukumnya David sendiri. Nah, dia mengatakan ada yang mencoba menggeser pengertian luka berat atas penganiayaan biadab yang dialami oleh David, seolah-olah andai David ini udah sembuh hari ini ya, maka jadinya luka ringan gitu. Ngaco, lupa apa 2 bulan David menjadi pasien tetap ICU, kok kerusakan kognisi ini dianggap bukan akibat? Nah, bener nih. Jadi kan selama 2 bulan ini di ICU berjuang mati-matian untuk bisa menyembuhkan David. Nah, setelah sembuh, para narasumber nih dan juga pihak pelaku mengatakan sembuh kan? Nah, berarti ini bukan cedera berat, cedera ringan ini. Kayak gitu. Berubah. Jangan kalian sangka ya bahwa David ini bisa sembuh kayak sekarang. Itu apa? Karena apa? Mujizat dan juga banyaknya doa-doa dari orang-orang yang nggak kenal David itu terkumpul dan didengarin sama Tuhan, dikasih keajaiban. Malahan digunain buat meringankan hukuman pelaku. Berubah. Nah, jadi gimana nih menurut kalian kira-kira hukuman apa yang akan didapatkan oleh Mario Dendi? Gila. Kalau kemarin kita berpikirnya sekitar mungkin 12 tahun atau 20 tahun gitu. Nah, sekarang jangan-jangan 5 tahun nih. Jadi penganiayaan ringan nih, gila nih. Ini memang kaget sih, let's go. Kayak pertama kali ini, menurut let's go ya, pertama kali ini baru tahu bahwa kondisi korban itu digunakan serangan balik dari pelaku. David waktu di ICU kayaknya, akan Mario percobaan pembunuhan nih, bisa sampai 12 tahun, bisa sampai 20 tahun gitu. Tapi pas David sembuh, kayak diserang balik tuh. Itu kan David sembuh, bisa sekolah kok. Kemarin acting gitu. Kemarin berlebihan aja tuh ke ICU. Nah, kayak gitu. Tapi buktinya sekarang sekolah lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita bakal update kasus ini walaupun udah capek ya. Ternyata serangan Mario Dendi bikin kaget gitu. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau kabarnya San Lukas gimana? Kabarnya ya harus terima nasib aja. Duitnya nggak sebanyak Mario Dendi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye! Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.